Saya waktu itu membangun packaging house khusus untuk UMKM dan sebagian milenial memanfaatkan itu. 1 tahun itu 1 miliar saya anggarkan. Kita coba membina UMKM produk-produk termasuk para milenial di sana itu yang bagus-bagus itu produknya yang bisa tembus ke pasar internasional. Kita sampai ke Shanghai, ke Turki itu packagingnya kita sediakan justru oleh pemerintah daerah. Bahkan dengan konten-konten produk, tapi kemampuan kami yang tua-tuanya kan terbatas nih soal-soal digitalisasi seperti ini. Ya, tentu nanti adik-adiknya semua nih, termasuk Eko ya, termasuk Yusi, dan saya butuh itu. Dan itu harus dimulai dari dapur pemerintahnya sendiri. Kalau dapur pemerintahnya tidak berorientasi kepada pengembangan internasionalisasi ekonomi dan produk-produk kita ke depan, saya kira mereka yang hanya berpikir konvensional aja, ya perlu kita pertimbangkan mencari orang yang punya visi ke depan lebih bagus untuk mengembangkan ekonomi di berbagai hal. Kemudian kita coba juga kalau nanti adik-adik memang memerlukan akses untuk bermitra dengan usaha-usaha besar, ada undang-undang yang menjamin kita itu, undang-undang kemitraan itu, dan kita fasilitasi itu lebih banyak supaya jaminan pasar juga bisa kita jamin karena kita bermitra itu ya. Jadi insya Allah Eko, saya punya komitmen yang kuat untuk itu, dan biasanya saya terjun langsung itu. Walaupun kata orang kadang-kadang saya seperti manajemen tukang cukur, tak apa-apa. Kadang-kadang pemerintah ini kalau tak terjun langsung pemimpinnya kadang-kadang putus di tengah jalan ya. Niatnya baik, outputnya kadang-kadang outcome-nya tak terjadi itu. Jangan sampai habis di tengah jalan. Paham tuh ya? Terima kasih. Baik, terima kasih terjawab sudah ya. Selanjutnya silakan abang yang ini tadi, boleh mic-nya sebelum nanti saya ke sebelah sana. Sudah hidup? Oke, nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wawan, saya dari Batam. Yang mau saya tanyakan ke Pak Asman Abnur, itu gimana caranya mempertahankan usaha, karena tahun ini saya baru mulai usaha juga, dan di sana ada Bang Andri, itu mentor saya. Kalau boleh tahu, saya juga minta mindsetnya Pak Asman Abnur untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Thank you. Oke, silakan Pak. Tadi Pak Ansar sudah jelasin modal dasar yang utama akan diperdayakan nanti untuk Kepri adalah kaum milenial ini. Tepuk tangan dulu. Ini udah cocok ya, cocok. Cocok apa cocok? Cocok banget kalau gitu. Ya. Tadi saya dapat giliran pertanyaan bagaimana mempertahankan usaha. Pertama, kamu nggak boleh nyerah. Orang yang akan eksis di pandemi seperti sekarang ini adalah orang yang daya juangnya tinggi. Itu satu. Kedua, kita punya inovasi baru. Nah, inovasi baru. Tadi ada influencer kita sudah menyampaikan. Yang diceritakan tadi itu semua apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia baca. Benar nggak ya? Apa yang dia lakukan. Nah, kalau kita punya daya juang tinggi, kemudian melakukan hal-hal yang baru, insya Allah kita akan eksis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh hanya hanyut dengan masa lalu kita. Kita harus melakukan perubahan dan menyesuaikan dengan keadaan terkini. Nah, saya sekarang jualan nasi padang sederhana. Jadi adik boleh lihat konsep sederhana yang saya sajikan di sini pasti beda dengan yang sebelumnya. Dulu kalau sederhana menyajikan makanan itu terbuka. Sekarang semuanya produknya di wrapping. Jadi memberikan keyakinan orang bahwa ini steril. Nah, ini semua penuh dengan inovatif. Kemudian kita kerjasama sama Gojek. Jadi tidak ada lagi yang istilahnya sederhana mengantarkan pakai motor sendiri. Kita berdayakan semua Gojek. Nah, maka dari itu kita sangat membutuhkan kaum milenial. Saya sampaikan ke Pak Ansar, kebetulan saya 2 tahun mengelola aparatur sipil negara. Jadi kita harus memulai dari penyelenggara negara dulu ke depannya. Nah, kalau penyelenggara negara ke depan ini pro kepada milenial, saya yakin negeri ini akan lebih maju lagi ke depan, insya Allah.
Jadi apa yang disampaikan Pak Ansar saya sepakat banget tadi. Beliau kalau ngajarin orang ngerti itu enak. Yang susah tuh ngajarin orang yang tidak nyambung, yang tidak klik. Ya, benar nggak deh? Nah makanya tadi kalau sudah menentukan pilihan, mudah-mudahan nanti setelah dengar omongan ini berubah pilihannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya. Silakan Abang, boleh perkenalkan nama dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eko Istianto, nama panggilannya Ekis. Nah, saya pendiri grup Facebook Kuliner Batam Kepri. Saya juga pendiri grup Facebook Cinta Batam. Pengalaman saya pendiri angkringan mungkin pertama di Batam, yaitu angkringan top 100 Batu Haji. Itu yang mendirikan saya. Karena kontraknya nggak diperpanjang, saya bergeser mendirikan Lesehan Mitra Mall. Di sana saya 3,5 tahun. Karena nggak diperpanjang lagi, saya bergeser ke angkringan KBC Batam Center. Selanjutnya, saya perkenalkan diri juga. Walaupun masih muda, saya adalah pendiri dan ketua pertama Paguyuban Ikatan Keluarga Semarang dan sekitarnya yang berada di Kota Batam. Saat ini saya sudah menjadi pembinanya. Dan sekitar 3 bulan yang lalu saya memantapkan diri, memastikan diri masuk ke salah satu partai, yaitu Partai Golongan Karya yang ketuanya Bapak Ahmad Mafruf Maulana. Saya sebagai sedikit pengalaman di pelaku usaha mau menanyakan kepada yang terhormat calon Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad yang sangat saya kagumi, dan semalam saya juga menonton debat calon Gubernur Kepulauan Riau. Jadi Batam ini heterogen. Saya kelahiran Jawa, saya juga sebagai ketua paguyuban, saya juga di partai yang tidak mendukung orang tuanya orang Jawa di Batam, tapi kita harus tetap bersama-sama membangun Batam, terutama kaum milenialnya. Yang mau saya tanyakan yaitu yang pertama, masalah UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Selama ini menurut pengamatan saya cuma dijadikan bahan tampilan para pejabat. Ini loh ada UMKM, betul nggak? Karena ada dari singkatannya usaha mikro, kecil dan menengah, bukan usaha besar. Makanya saya mengganti singkatannya, yaitu usaha mantap ke arah maju. Setuju? Nah, karena apa? Kalau UMKM yang lama ini cenderung yang pelakunya itu orang tua, betul nggak? Betul nggak? Makanya untuk zaman milenial ini, sebagai milenial jangan takut-takut untuk bergerak di bidang UMKM. Saya yakin dengan arahan mentor calon gubernur kita, insya Allah UMKM Batam, terutama milenialnya akan maju. Yang saya tanyakan, UMKM itu juga butuh permodalan sebagai pelaku usaha. Regulator apa yang akan diberikan oleh para milenial muda ini untuk melakukan UMKM dari segi permodalan nantinya? Bapak Ansar, mungkin juga sebagai ketua Kadin, Bapak Ahmad juga bisa memberikan pandangannya. Mana tahu nanti UMKM milenial ini bisa nyambung ke industri yang lebih besar. Misalnya hotel, tempat wisata. Kalau di sana ditata UMKM milenial yang
terkini insya Allah akan mengangkat perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di masa pandemi ini melakukan pengamatan terutama di daerah perumahan-perumahan. Hampir semua grup BA di perumahan itu isinya jual beli kuliner, bener nggak? Cuman sayangnya jumlah anggota grup BA itu kan terbatas cuman 250 orang. Jadi mereka hanya barter. Ini jual, aku beli, lu beli gitu. Makanya saya bersama-sama teman di bawah bendera Reka Digital Paripurna mencoba membuat aplikasi perumahan, yang mana aplikasi ini isinya pelaku usaha tingkat RW dulu, sehingga jumlahnya bisa banyak, yang belanja juga di luar pelaku usaha. Iya, baik Pak. Nah, cuma masalahnya juga permodalannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya kira terima kasih. Pertanyaannya bersama, satu Pak Eko tadi, satu Ekis namanya ya. Saya kira berbicara UMKM tadi benar kata Eko itu. Persoalannya hanya kebijakan dan keberpihakan. Maka kalau nanti para pelaku UMKM milenial ini masih membutuhkan mungkin kalau tidak melalui online tapi membutuhkan kawasan-kawasan angkringan, pedagang-pedagang UMKM, saya akan coba nanti mengidentifikasi fasilitas-fasilitas umum pemerintah yang mungkin tidak produktif, belum produktif. Coba akan saya sulap itu nanti jadi arena tempat teman-teman milenial nanti memasarkan produk-produknya, baik itu produk makanan, produk-produk yang lain gitu ya. Nah, kemudian bahkan kawasan-kawasan seperti itu bisa jadi klinik-klinik usaha nanti gitu. Nah, kalau soal permodalan, di dalam visi misi kita sudah jelas. Ya, saya kira kalau bicara UMKM tidak usah terlalu banyak persyaratan gitu, karena UMKM itu punya segala keterbatasan. Maka kalau urusan modal, kita akan berikan 5.000 bantuan modal kepada UMKM, apalagi di masa pandemi COVID. Kita ini bicara hebat apapun, kalau urusan ekonomi di masa COVID ini tak mampu kita jaga, maka kita bisa terjebak nanti oleh persoalan krisis. Maka UMKM hari ini menjadi pahlawan ekonomi kita. Kalau menjadi pahlawan ekonomi kita juga harus memberikan perhatian. Maka UMKM milenial ini terutama, kita nanti siapkan 5.000 paket bantuan modal usaha. Tidak hanya itu, tapi bimbingan konseling di bidang UMKM dan produk-produk, aksesibilitas pasarnya nanti kita dorong bersama-sama. Pemerintah itu tangannya pendek, dia panjang kalau dia mau bermitra. Ada Kadin, ada asosiasi UMKM itu Pak Andi Bola, ada koperasi, apalagi ada perusahaan-perusahaan besar. Nah, Kadin nanti kita dorong juga untuk menjadi mentor bagaimana menjalin mitra kerja para pelaku-pelaku UMKM, tapi saya lebih concern yang milenial ini, karena saya berharap berproses ini. Kalau hari ini adik-adik menjadi pelaku-pelaku UMKM, jangan sampai tua pelaku UMKM terus ya. Tadi makanya dikatakan mesti jadi entrepreneur yang kelas UMKM menengah, kemudian menjadi entrepreneur yang maju. Tadi saya katakan saya bahkan insya Allah akan membidani nanti kalau teman-teman adik-adik ini semangat semua kita sama-sama, itu masih banyak peluang-peluang bisnis sampingan di bidang pariwisata yang masih kita dorong. Termasuk tadi yang adik kita Andri tadi sudah ada paket-paket tour gitu ya, dan ke depan jangan hanya di Batam tapi bisa di Bintan, mungkin di Anambas, nanti di Lingga gitu ya. Dan tugas kami mendorong agar bagaimana pariwisata kita berkembang dengan mendatangkan turis-turis tidak hanya lokal tapi turis-turis asing. Dan yakin kita ke depan pariwisata kita bisa menjadi lokomotif PAD kita ke depan itu ya. Dan bahkan secara nasional pun hari ini kontribusi APBN terhadap minyak dan gas bumi kita hanya tinggal 2,sekian persen aja. Tapi pariwisata kemarin sudah hampir 6%. Maka pariwisata harus kita genjot terus, dan pariwisata itu akan bisa terdorong, turis bisa menambah length of stay-nya kalau para milenial kita libatkan untuk menciptakan wisata-wisata pendukung, baik wisata desa, wisata-wisata lingkungan yang lainnya. Saya kira itu saja.
Terima kasih.